freezing outside. Feel my skin tight. My coat is inside. I look up at you. I catch your blink light. Oh, we're not in tonight. Tell me when's the next time I'll run into you? It smells insane like. Langkah awal pada pengerjaan dalam aplikasi Mayop yaitu menginput data awal perusahaan. Di sini dapat kita lihat ada menu Open, Create, Explore, What is New, dan Exit. Untuk membuat data awal perusahaan, kita klik Create. Setelah itu akan muncul 6 modul yang utama. Yang pertama ada Introduction, yang kedua ada Company Information, yang ketiga ada Accounting Information, yang keempat ada Account List, dan yang kelima ada Company File, yang terakhir ada Conclusion. Yang pertama ada Introduction. Di sini adalah pengenalan dari aplikasi Mayop sendiri. Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Langsung saja kita next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan informasi tentang perusahaan kita. Jadi aku langsung masukin data perusahaan sesuai pada perusahaan salon cantik. Dari company name atau nama perusahaan hingga email address atau alamat email. Setelah mengisi informasi perusahaan, langsung saja kita nextkan dan masuk ke modul yang ketiga yaitu Accounting Information. Di sini ada tampilan Tell us your account year untuk current financial year. Tahun buku berjalan diisi sesuai yang tertera pada soal dalam perusahaan salon cantik. Teman-teman dapat melihat pada neraca saldo untuk tahunnya. Untuk last month financial year diisi sesuai bulan terakhir dari tahun berjalan. Di sini aku isi bulan Desember sesuai pada soal. Untuk convention month dibuat sesuai dengan transaksi soal. Di sini aku isi bulan November disesuaikan pada soal perusahaan salon cantik. Untuk number of accounting periodic juga disesuaikan pada perusahaan terkait periodenya. Di sini pada salon cantik memakai 12 bulan atau 12. Langsung saja kita nextkan. Setelah itu ada konfirmasi. Pada tampilan ini, kita disuruh untuk mengecek apakah sudah sesuai pada perusahaan atau apakah masih belum sesuai dengan perusahaan terkait. Jika sudah sesuai, langsung saja kita nextkan dan masuk ke modul yang keempat yaitu Account List. Pada tampilan di sini ada 3 pilihan yang utama, dan dari 3 pilihan tersebut saya memilih pilihan yang ketiga yang artinya saya dapat membuat daftar akun dengan sendiri. Tapi bisa disesuaikan dengan perusahaan masing-masing ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita nextkan ke Company File untuk menyimpan file. Klik Change dan pilih tempat yang akan kita simpan dan ubah nama filenya dan langsung di save. Kemudian langsung saja kita nextkan dan masuk pada modul terakhir yaitu Conclusion. Nah, di sini ada Setup, Assistant, dan Command Center. Jadi, kita klik Command Center dan akan masuk ke tampilan utama pada aplikasi Mayop. Langkah kedua yaitu memasukkan data akun. Untuk memasukkan data akun, kita klik Account, kemudian klik Account List, dan nanti akan muncul tampilan seluruh akun yang merupakan bawaan dari aplikasi Mayop. Semua akun bawaan Mayop perlu diedit dan ditambah agar sesuai dengan daftar akun pada soal. Pengisian akun dilakukan berdasarkan kelompok akun yaitu Asset, Liability, Equity, Income, Cost of Goods Sold, Expense, Other Income, dan Other Expense supaya lebih mudah dan teratur. Untuk akunnya sudah tersedia, caranya dengan klik Edit, lalu mengganti kode dan nama akun sesuai dengan soal. Sedangkan akun yang belum tersedia dibuat menggunakan tombol New. Pada beberapa kelompok akun dibuat subkelompok, misalnya Current Asset dan Fixed Asset, serta Current Liability dan Long Term Liability. Setelah seluruh akun selesai, data diperiksa kembali pada menu All Account untuk memastikan tidak ada kesalahan kode maupun nama akun.
Dengan langkah ini, data akun di Mayop akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan siap digunakan untuk proses transaksi berikutnya.
Berikutnya, saya akan membuat neraca saldo atau account balance. Account balance merupakan saldo keseimbangan antara sisi debit dan kredit sehingga kedua sisinya harus memberikan hasil yang sama. Terdapat beberapa langkah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat account opening balance. Pertama, buka setup, pilih balance. Kemudian pilih account opening balance. Selanjutnya muncul kotak dialog seperti ini. Pertama, saldo awal diperoleh dari neraca saldo awal pada soal calon cantik. Untuk mengisi saldo opening balance, ketikkan jumlah saldo pada daftar akun opening balance tersebut. Pastikan saldo sesuai dengan neraca saldo. Jika sudah, klik enter. Lakukan langkah tersebut berulang sampai daftar saldo akun terisi semua. Nah, ini kenapa yang 3 akun saya beri tanda minus, karena akun tersebut adalah akun kontra. Fungsi utama akun kontra pada accounts opening balance adalah mengurangi nilai akun utama pasangannya agar neraca awal mencerminkan nilai buku yang sebenarnya. Di sini terdapat 3 akun kontra yang cocok, yaitu allowance for doubtful debt, accumulated depreciation equipment, dan indah drawing. Jika sudah balance, ditandai pada amount left to be allocated berjumlah 0 atau balance. Pada akuntansi diperlukan pengaturan kode pajak untuk menghitung pajak, pelaporan pajak, dan rekonsiliasi. Langkah setup daftar pajak perusahaan pada aplikasi MyAu sebagai berikut. Perlu kalian ingat dan perhatikan dahulu, kebijakan akuntansi pada soal calon cantik tidak dicantumkan memakai pajak berapa persen, maka pada tahun 2018 memakai pajak 10%. Hal yang perlu diingat ketika membuat daftar pajak adalah membuat daftar akun fade in dan fade out terlebih dahulu, yaitu merubah nama akun GST collected menjadi fade out, kemudian merubah nama akun GST paid menjadi fade in. Jika sudah, akun pada pajak akan otomatis berubah. Langkah yang pertama, pada comment center, klik list, kemudian klik teks kode. Langkah kedua, hapus semua teks kode kecuali kode N-strip-T dan GST dengan tipe Goods and Service Tax. Dengan cara klik nama pajaknya hingga berwarna biru, klik edit, kemudian klik delete teks kode. Langkah ketiga, klik panah sebelah GST, kemudian ganti teks kode menjadi VAT. Selanjutnya, jika pada link account for tax collected masih menggunakan GST collected dan GST paid, tandanya kalian belum merubah nama akun seperti yang saya mention di awal. Kemudian ganti description menjadi value edit text. Langkah selanjutnya, kita akan membuat link account. Link account adalah akun yang berhubungan dengan akun lain yang memiliki fungsi untuk membuat otomatisasi pencatatan laporan keuangan atau pembukuan. Artinya, apabila satu akun terdapat perubahan, akun yang terkait dengan akun tersebut dapat mengalami perubahan juga. Maka, langkah pembuatan link account harus dilakukan secara tepat dan teliti. Langkah pertama, pilih menu setup, klik link accounts, kemudian klik accounts and banking accounts. Pada bank account for undeposited fund, tertera masih petty cash, maka rubah menjadi cash in bank. Baik, selanjutnya entry saldo awal piutang dan membuat kartu pelanggan atau card list ke aplikasi MyAu. Langkah pertama dilakukan dengan cara pada comment center, kemudian pilih menu card file, lalu klik card list. Kemudian muncul dialog seperti ini, pilih bagian customer. Kemudian klik new pada kiri bawah. Nah, cara entry data pelanggan ke kartu pelanggan yang dilakukan pertama pada menu profil. Isikan nama pelanggan, card ID, alamat, serta nomor telepon. Next, pada laman selling details, ubah cell layout menjadi item. Kemudian, rubah payment is due menjadi in given of days. Jika sudah, klik OK, maka kartu pelanggan pertama sudah jadi.
Klik New untuk melanjutkan entry saldo awal selanjutnya. Karena pada soal salon cantik terdapat 3 customer, maka ulangi langkah tersebut hingga akhir. Lanjut, di menu ini, sebelah kanan laman customer terdapat laman supplier, yaitu kartu utang. Antara lain berfungsi membantu kontrol internal dan audit akun dengan cara melihat saldo setiap kreditur. Memastikan tidak adanya keliru pada pencatatan saldo buku besar, membuat laporan saldo utang dan biaya yang belum dibayar setiap kreditur dapat memudahkan perusahaan dalam pelacakan pembayaran utang. Kemudian, cara entry kartu supplier atau pemasok di Mayop dilakukan dengan pertama, klik supplier pada card list, kedua, lihat pada bagian profil, isikan nama pelanggan, card ID, alamat, serta nomor telepon. Berikutnya, klik bagian Buying Details, rubah Purchase Layout menjadi Item, serta masukkan termin atau syarat pembayaran dari pemasok. Nah, di sini saya menggunakan in given of days. Lakukan berulang hingga daftar pemasok terakhir. Selanjutnya, pada sebuah neraca saldo awal, salon cantik yang sudah disajikan memiliki piutang sebesar Rp5.800.000. Piutang ini adalah akumulasi piutang dari banyak pelanggan. Selanjutnya, langkah entry saldo awal piutang pada menu setup, klik balance, pilih customer balance, muncul data card list yang sudah di-entry tadi. Kemudian, untuk menambahkan saldonya, klik panah di sebelah nama customer, klik add cell pada kanan bawah, kemudian isikan saldo awal per pelanggan per faktur, serta sesuaikan tanggal. Pastikan untuk pajaknya memakai VAT. Setelah itu, klik tombol record. Lakukan langkah ini untuk mengisi data awal lainnya. Berikutnya, saya akan mengentry data saldo awal hutang dengan cara langkah pertama, pada setup, klik balance, pilih supplier balance, kemudian muncul dialog data kartu pemasok. Kemudian, isikan data pemasok dan saldo hutang. Lalu, klik record untuk memposting saldo awal. Jika sukses memposting akan muncul kotak dialog seperti ini. Lakukan hal ini berulang untuk mengisi data awal lainnya. Dokumen transaksi nomor 1, pembayaran gaji karyawan. Pada dokumen transaksi nomor 1, saya akan mencatat pembayaran gaji karyawan sebesar Rp7.500.000 yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2018. Pertama-tama, saya membuka menu banking, kemudian memilih spend money. Selanjutnya, saya menghilangkan centang pada tag inklusif. Karena pembayaran dilakukan menggunakan cek, saya mengisi nomor cek BKK 121 sesuai dokumen transaksi. Pada kolom date, saya isi tanggal 1 Desember 2018 dan pada kolom amount saya isi sebesar Rp7.500.000. Pada kolom paye, saya isi karyawan salon cantik. Kemudian pada kolom memo, saya tulis pembayaran gaji karyawan bulan November
Selanjutnya, pada bagian akun, saya memilih akun 2200 accrued expense, lalu menekan CTRL-R untuk memastikan akun yang dipilih sudah benar. Setelah semua data sesuai dengan dokumen transaksi, saya klik record untuk menyimpan transaksi. Dokumen transaksi nomor 2, biaya brosur iklan. Selanjutnya, saya menginput dokumen transaksi nomor 2 berupa pembayaran biaya pembuatan brosur iklan sebesar Rp750.000. Saya membuka menu banking, lalu memilih spend money. Pada bagian pay from account, saya memilih akun 1200 petty cash atau kas kecil karena pembayaran dilakukan menggunakan dana kas kecil perusahaan. Nomor cek saya isi V121, kemudian tanggal transaksi saya isi 2 Desember 2018. Pada kolom amount saya isi sebesar Rp750.000, pada kolom paye saya isi percetakan Olimpia, Jalan Supratman 21, Bandung, dan pada kolom memo saya ketik pembuatan brosur iklan. Selanjutnya, pada kolom akun, saya memilih akun 6000 advertising expense atau beban iklan. Setelah seluruh data selesai diinput, saya klik record untuk menyimpan transaksi. Dokumen transaksi nomor 3, pelunasan piutang. Pada dokumen transaksi nomor 3, perusahaan menerima pembayaran dari Nyonya Ria sebesar 2 juta untuk pelunasan piutang. Saya membuka menu sales, kemudian memilih receive payment. Pada kolom customer, saya pilih Nyonya Ria, lalu pada kolom ID, saya isi BKM 121. Dan tanggal transaksi, saya isi 3 Desember 2018. Nominal pembayaran yang diterima sebesar 2 juta. Pada bagian payment method, saya memilih Cekwe, kemudian pada kolom memo, saya isi payment Nyonya Ria pelunasan faktur F1112. Selanjutnya, saya klik pada bagian amount applied, lalu menekan enter. Setelah faktur tercentang dan jumlah pembayaran sudah sesuai, saya klik record untuk menyimpan transaksi. Dokumen transaksi nomor 4, pembayaran listrik dan telepon. Pada dokumen transaksi nomor 4 terdapat pembayaran rekening listrik dan telepon sebesar Rp700.000. Saya membuka menu banking, kemudian memilih spend money. Nomor cek saya isi V122. Kemudian pada bagian pay from account saya ubah menjadi petty cash. Tanggal transaksi saya isi 4 Desember 2018. Karena seluruh biaya masih berada dalam satu kelompok akun, saya dapat memasukkan total biaya sebesar Rp700.000. Pada kolom paye, saya isi kantor PLN dan PT Telkom. Kemudian pada kolom memo, saya tulis pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Pada bagian akun, saya memilih akun 2200 accrued expense. Setelah selesai, saya klik record untuk menyimpan transaksi. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 5, penjualan jasa kredit. Pada dokumen transaksi nomor 5, saya akan mencatat penjualan jasa rias pengantin kepada Nyonya Rinda sebesar 8 juta secara kredit. Pertama-tama, saya membuka menu sales, kemudian memilih enter sales. Jenis transaksi yang digunakan adalah invoice karena pelanggan belum melakukan pembayaran. Pada kolom customer, saya isi Nyonya Rinda. Pada bagian terms, kolom balance due days saya isi 30, kemudian klik OK. Pada kolom invoice saya isi F121 dan tanggal transaksi saya isi 6 Desember 2018. Untuk customer PO saya isi 121. Pada bagian layout, saya memilih service. Pada kolom description, saya tulis jasa rias pengantin. Kemudian, pada kolom account, saya memilih akun 4100 fast income atau pendapatan jasa. Nominal transaksi yang dimasukkan sebesar 8 juta. Karena transaksi dilakukan secara kredit, maka secara otomatis akan menambah saldo akun 1.300 account receivable atau piutang dagang. Jangan lupa untuk menghilangkan centang pada tag inklusif. Setelah seluruh data selesai diinput, saya klik record lalu pilih ignore all. Dokumen transaksi nomor 6,
Pelunasan hutang PT Paragon. Pada dokumen transaksi nomor 6, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Paragon sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 6 Desember 2018, untuk mencatat transaksi ini, saya membuka menu purchase, kemudian memilih pay bills. Setelah jendela pay bills terbuka, saya memilih supplier PT Paragon yang masih memiliki saldo utang. Selanjutnya, saya mengisi nomor cek dengan BKK 122 dan tanggal pembayaran 6 Desember 2018. Pada kolom amount, saya memasukkan nominal pembayaran sebesar Rp3.500.000 untuk melunasi faktur C15234, tanggal 23 November 2018. Pada kolom memo, saya tulis payment PT Paragon pelunasan faktur C15234. Kemudian, saya klik bagian amount applied, lalu menekan enter. Sehingga, nominal pembayaran akan muncul secara otomatis sesuai saldo tagihan. Setelah memastikan jumlah pembayaran sudah sesuai dengan dokumen transaksi, saya klik record untuk menyimpan transaksi. Dengan transaksi ini, saldo utang dagang perusahaan kepada PT Paragon akan berkurang sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 7, pembelian perlengkapan. Pada dokumen transaksi nomor 7, terdapat pembelian perlengkapan toko Alfa niaga sebesar Rp250.000 pada tanggal 9 Desember 2018. Untuk menginput transaksi ini, saya membuka menu banking, kemudian memilih spend money karena pembelian dilakukan secara tunai. Pada bagian pay from account, saya memilih akun petty cash. Nomor cek saya isi V123 dan tanggal transaksi saya isi 9 Desember 2018. Pada kolom amount, saya memasukkan nominal sebesar Rp250.000. Pada kolom paye, saya isi toko Alfa Niaga, Jalan Dewi Sartika, Bandung. Kemudian, pada kolom memo, saya tuliskan pembelian perlengkapan. Selanjutnya, pada bagian akun, saya memilih akun 6200 Office Supplies Expense. Setelah seluruh data sesuai dengan dokumen transaksi, saya klik record untuk menyimpan transaksi. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 8. Pelunasan hutang PT Martina. Pada dokumen transaksi nomor 8, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Martina sebesar Rp1.500.000 pada tanggal 9 Desember 2018. Pertama, saya membuka menu purchase, kemudian memilih pay bills. Selanjutnya, saya memilih supplier PT Martina yang masih memiliki saldo hutang. Pada kolom cek, saya isi BKK 123 dan pada kolom tanggal saya isi 9 Desember 2018. Kemudian, saya memasukkan jumlah pembayaran sebesar Rp1.500.000 pada kolom amount. Pada kolom memo, saya tulis payment PT Martina pelunasan faktur F1289. Setelah seluruh data sesuai dengan dokumen transaksi dan jumlah pembayaran sudah benar, saya klik record untuk menyimpan transaksi. Dengan transaksi ini, saldo hutang dagang perusahaan kepada PT Martina akan berkurang sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 9, pembelian peralatan secara kredit. Pada dokumen transaksi nomor 9, perusahaan membeli peralatan salon dari PT Mitra Jaya secara kredit pada tanggal 10 Desember 2018 dengan total nilai Rp7.500.000. Untuk mencatat transaksi ini, saya membuka menu purchase, kemudian memilih enter purchase. Karena pembelian dilakukan secara kredit, saya memilih tipe transaksi bill. Pada kolom supplier, saya memilih PT Mitra Jaya. Selanjutnya, pada bagian terms, kolom balance due days saya isi 30, kemudian klik OK. Saya menghilangkan centang pada tag inklusif, lalu mengisi nomor faktur F05 dan tanggal transaksi 10 Desember 2018. Pada kolom supplier invoice, saya isi 14A.
Selanjutnya, saya membuat item baru dengan cara membuka menu inventory, kemudian memilih item list, dan klik new. Pada kolom item number, saya isi KCB, sedangkan pada kolom name saya isi kursi Grimbat. Saya memilih opsi I buy this item karena barang yang dibeli merupakan peralatan perusahaan. Pada kolom akun, saya memilih akun 2100 equipment at cost atau peralatan. Pada bagian buying details, untuk tag kode. Pada dokumen transaksi nomor 11 terdapat bukti transaksi berupa nota kontan. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi MyHop, kita buka menu sales lalu enter sales. Seperti ini tampilannya. Kita klik bagian customer lalu kita pilih kepada siapa kita menjual. Karena nama customer belum ada, kita klik new lalu isi customer dengan nama penjualan tunai. Lalu isi card ID-nya juga dengan nomor C004. Setelah itu, kita klik Selling Details. Klik Payment of Do, lalu ganti dengan In a Given of Days. Setelah itu, klik OK dan kembali ke menu awal. Selanjutnya, klik Customer dan pilih penjualan tunai. Lalu, klik Use Customer. Setelah itu, klik Termin dan ganti Balance Due Days dengan Net 30. Klik OK dan ganti Invoice dengan KN01. Setelah itu, ganti tanggal dengan tanggal 12 Desember 2018. Isi Customer PO dengan nomor 123. Setelah mengisi customer, selanjutnya isi deskripsi dengan pendapatan usaha salon. Setelah itu, klik account dan pilih menu Fast Income. Setelah menemukan akun Fast Income, selanjutnya klik use account dan isi amount sama dengan bukti transaksi berjumlah 6 juta rupiah. Setelah pengisian amount selesai, selanjutnya cek jurnal dengan akun receivable di sebelah debit 6 juta rupiah dan Fast Income di sebelah kredit 6 juta rupiah. Selanjutnya kita buat jurnal yang kedua. Isi pay today dengan nominal 6 juta rupiah dan cek jurnal lagi. Kali ini cash in bank berada di sebelah debit 6 juta rupiah dan account receivable berada di sebelah kredit 6 juta rupiah. Lalu klik OK dan record. Klik ignore all sampai ke menu awal. Selanjutnya, pada dokumen transaksi nomor 12 terdapat bukti transaksi berupa penerimaan kas. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi MyHop, kita buka menu sales lalu receive payment. Seperti inilah tampilan awalnya. Selanjutnya, kita pilih customer dan pilih Nyonya Rinda sebagai customer, setelah itu klik use customer. Setelah mengisi customer, setelah itu isi ID dengan PKM12-2. Setelah itu isi tanggal dengan tanggal 14 Desember 2018. Setelah mengisi tanggal selesai, selanjutnya isi payment metode. Pilih opsi check, lalu use metode. Setelah itu, isi memo. Isi memo dengan payment Nyonya Rinda tertanggal 29 November 2018. Isi amount receive jumlah Rp3.800.000 dan klik amount applied sampai out of balance berjumlah Rp0. Setelah itu, cek jurnal dengan cash in bank di debit dan account receivable di kredit. Oke, lalu record dan cancel untuk kembali ke menu awal. Selanjutnya, pada dokumen transaksi nomor 13 terdapat bukti transaksi berupa voucher kas kecil. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi MyHop, kita buka menu banking lalu spend money. Seperti ini tampilan awalnya. Selanjutnya, ganti cash in bank dengan menjadi petty cash, setelah itu klik use account. Setelah mengganti ke petty cash, lanjut mengisi check number dengan V12-4. Lalu, isi tanggal dengan tanggal 17 Desember 2018. Setelah mengisi tanggal selesai, isi amount sejumlah Rp1 juta. Setelah mengisi amount selesai, lanjut isi pay dengan menuliskan Nyonya Indah sebagai pemilik perusahaan. Lanjut mengisi memo yang bertuliskan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Setelah mengisi memo, klik account dan cari account Indah. Setelah menemukan account Indah Drawing, klik use account. Setelah itu, cek jurnal dengan petty cash di kredit Rp1 juta dan Indah Drawing debit Rp1 juta. Setelah jurnal sudah benar, klik OK dan record untuk kembali ke menu awal. Lanjut, pada dokumen transaksi berikutnya, nomor 14, terdapat bukti transaksi berupa faktur. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi MyHop, kita buka menu sales lalu enter sales.
klik customer dan pilih customer SMK Pasundan. Setelah itu, klik use customer. Setelah mengisi customer, isi invoice sama dengan bukti transaksi F12 strip 2. Lalu isi tanggal juga sama dengan di bukti transaksi tanggal 18 Desember 2018. Setelah mengisi invoice dan tanggal, isi customer PO dengan nomor 123. Karena layout belum sesuai, ganti layout dengan service lalu klik OK. Isi kembali customer PO dengan nomor 123 dan isi deskripsi. Isi deskripsi bertuliskan pendapatan jasa rias. Setelah mengisi deskripsi, klik account dan cari fast income. Setelah itu, klik use account dan isi amount sejumlah 4.500.000 sama seperti di bukti transaksi. Setelah itu, cek jurnal dengan account receivable di debit dan juga fast income. Setelah jurnal benar, klik OK dan record, lalu klik ignore all sampai keluar ke menu utama. Dokumen selanjutnya nomor 15. Pada dokumen transaksi nomor 15 terdapat bukti transaksi berupa cek. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi Mayop, kita buka menu banking lalu receive money. Begini tampilan awalnya, lalu kita klik ID dan isi dengan BKM 12 strip 4. Setelah itu, kita isi tanggal dengan tanggal 20 Desember 2018. Setelah mengisi tanggal, isi amount receive berjumlah sama dengan bukti transaksi yaitu sejumlah 2.500.000. Setelah itu, klik payment metode dan juga pilih cek lalu use metode. Setelah mengisi payment metode, isi memo. Isi memo bertuliskan pelunasan piutang yang telah dihapuskan atas nama Nyonya Dewi sejumlah 5 juta rupiah. Selanjutnya, klik account dan cari allowance for. Setelah itu, klik use account. Lalu, cek jurnal. Cash in bank berada di sebelah debit dan allowance for the full debt berada di sebelah kredit. Setelah jurnal sudah benar, klik record dan lanjut transaksi berikutnya. Pada dokumen transaksi nomor 16 terdapat bukti transaksi voucher kas kecil. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi Mayop, kita buka menu banking lalu spend money. Seperti ini tampilan awalnya. Isi nomor cek dengan V12 strip 5 dan isi tanggal pada tanggal 26 Desember 2018. Isi amount sejumlah Rp800.000. Lalu isi pay Bapak Rohiman, Jalan Dewi Sartika, Bandung. Setelah itu isi memo dengan perbaikan atap toko yang rusak. Setelah itu, klik account dan cari akun, other operating expense, klik use account. Setelah itu, cek jurnal. Kali ini jurnalnya masih salah karena in bank belum kita ganti petty cash. Setelah itu, cek jurnal lagi dan jika sudah benar, klik OK lalu record. Pada dokumen transaksi nomor 17 terdapat bukti transaksi berupa faktur. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi Mayop, kita buka menu purchase lalu enter purchase. Pilih supplier dan klik PT Mitra Jaya, lalu ganti termin menjadi net 30. Setelah itu, klik OK. Ganti kolom purchase dengan K strip 11 dan tanggal pada tanggal 29 Desember 2018. Isi supplies dengan 34C. Setelah itu, klik bill dan isi 5 seperti pada bukti transaksi. Lalu, klik item number untuk mengisi barang yang akan dibeli. Karena barang yang akan dibeli belum ada, klik new untuk menginput barang. Isi item number dengan PRT dan isi nama dengan pewarna rambut. Setelah itu, centang I buy this item. Ganti equipment cost dengan supplies, lalu klik OK. Setelah itu, klik OK lagi, lalu klik ignore all sampai kembali ke menu awal. Selanjutnya, masukkan nama barang yang telah kita buat tadi. Untuk barang selanjutnya, klik bill dan isi dengan angka 10. Karena barang belum ada, klik new dan input nama barang. Selanjutnya, isi item number dengan SHP dan isi nama dengan sampo. Pastikan untuk mencentang I buy this item dan masuk kolom supplies. Setelah itu, klik OK dan kembali ke menu awal. Masukkan barang yang telah diinput. Kemudian, klik price. Masukkan harga yang sama seperti yang ada pada bukti transaksi. Untuk pewarna rambut 60.000 dan untuk sampo 50.000.
Setelah itu, klik jurnal, account payable pada kredit, dan supplies pada debit. Setelah jurnalnya benar, klik record dan ignore all sampai ke menu utama. Selanjutnya, pada dokumen transaksi nomor 18 terdapat bukti transaksi berupa cek. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi Mayop, kita buka menu banking, lalu spend money. Setelah itu, isi nomor cek dengan BKK 12-4, lalu isi tanggal sesuai dengan bukti transaksi. Di bukti transaksi, pada tanggal 30 Desember 2018, lalu masukkan amount 5.200.000. Isi pay dengan Bank Permata Lun, KC Strip Mohtoha, Bandung. Isi memo dengan pembayaran angsuran bulanan jangka panjang. Lalu cari akun Bank Permata Lun. Setelah menemukan akun Bank Permata Lun, klik Use Account. Lalu isi amount dengan 5 juta rupiah. Langkah selanjutnya, klik Account dan cari Interest Expense. Setelah menemukan akun Interest Expense, klik Use Account. Setelah itu, cek jurnal dengan Cash in Bank Credit, Bank Permata Lun Debit, dan Interest Expense Debit. Jika jurnal sudah benar, klik Record dan kembali ke menu awal. Selanjutnya, pada dokumen transaksi nomor 19 terdapat bukti transaksi berupa bukti memorial. Untuk bukti memorial, langsung saja kita entry ke dalam aplikasi Mayop, kita buka menu account, dan klik record journal entry. Seperti ini tampilan awalnya. Untuk kolom general journal, kita isi BM12-3. Dan untuk tanggal, diisi tanggal 31 Desember 2018. Lalu isi memo dengan penyusutan aktiva tetap setiap akhir bulan. Jika sudah mengisi memo, selanjutnya klik account. Jika sudah, lalu cari akun depreciation equipment. Selanjutnya, isi saldo sebelah kredit sebesar Rp800.000. Langkah berikutnya, klik menu account lagi, lalu cari akun depreciation expense. Isi saldo sebelah debit sama Rp800.000 dan cek jurnal. Jika jurnal dirasa sudah benar, klik OK dan record. Dokumen transaksi yang terakhir nomor 20 terdapat bukti transaksi berupa bukti memorial. Langsung saja kita entry ke dalam aplikasi Mayop seperti dokumen transaksi nomor 19, kita buka menu account lalu record journal entry. Untuk general journal diisi dengan BM12-4 pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk memo diisi penyusutan akhir periode. Jurnal yang pertama Office Supplies Expense pada supplies senilai 2.100.000. Jurnal yang kedua Insurance Expense pada Prip Insurance senilai Rp1.500.000. Dan jurnal yang terakhir yaitu Rent Expense pada Prepaid Rent senilai Rp1 juta. Jika sudah, klik OK dan record, lalu kembali ke menu utama. Dan dokumen transaksi 11-20 selesai. Selanjutnya, kita akan menyimpan laporan-laporan keuangan dari aplikasi Mayop. Langkah pertama, klik menu Report. Pada menu tersebut akan tersedia berbagai jenis laporan yang dapat dihasilkan oleh aplikasi Mayop. Pada tugas ini, kita akan menyimpan 9 laporan keuangan dan mengubahnya ke dalam format PDF. Yang pertama, kita akan menyimpan laporan keuangan Profit and Loss Accrual. Caranya seperti tadi, klik menu Reports, kemudian pilih Account, lalu pilih Profit and Loss Accrual. Setelah itu, klik tombol Customize, dan pada bagian ini akan ditampilkan masa periode pada laporan. Pada bagian periode laporan ini, isi tanggal mulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau selama 1 tahun periode. Selanjutnya, klik display untuk menampilkan laporan. Setelah laporan muncul, klik send to, pilih PDF, kemudian simpan dan namai file. Di sini saya menamai file 2 Profit and Loss Accrual, setelah itu klik save atau simpan. Selanjutnya, kita akan menyimpan laporan keuangan standar balance sheet. Klik Reports, pilih menu Account, kemudian pilih Standard Balance Sheet.
klik Customize dan atur periode laporan dari tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Setelah itu klik Display. Jika laporan sudah tampil, klik Send to, pilih PDF, dan saya menyimpan laporan ini dengan nama 3 Standard Balance Sheet, kemudian klik Save. Selanjutnya, kita akan menyimpan laporan Statement of Cash Flow. Klik Reports, pilih menu Account, kemudian pilih Statement of Cash Flow, klik Customize, dan tentukan periode laporan. Isi tanggal mulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, klik Display. Untuk menampilkan laporan, selanjutnya klik Send to, pilih PDF lalu simpan file. Di sini saya menamai filenya 4 Statement of Cash Flow, lalu klik Save untuk menyimpan laporan. Berikutnya, kita akan menyimpan laporan Cash Disbursement. Klik Reports, pilih Banking, kemudian pilih Cash Disbursement. Klik Customize dan atur periode laporan menjadi 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Setelah itu, klik Display. Jika laporan sudah tampil, klik Send to, pilih PDF, dan saya menyimpan laporan dengan nama 5 Cash Disbursement, kemudian klik Save. Selanjutnya, kita akan menyimpan laporan keuangan Cash Receive. Klik menu Reports, pilih Banking, kemudian pilih Cash Receive, atur periode laporan mulai dari tanggal 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Klik Display untuk menampilkan laporan. Selanjutnya, klik Send to, pilih PDF, dan simpan dengan nama 6 Cash Receive atau sesuaikan dengan nama laporan. Setelah itu klik Save. Berikutnya kita akan menyimpan laporan keuangan Sales and Receive Journal. Klik Reports, pilih menu Sales, kemudian pilih Sales and Receivables Journal, klik Customize, dan atur periode laporan dari tanggal 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Setelah laporan ditampilkan melalui tombol display, klik Send to, pilih PDF, dan di sini saya memberi nama filenya 7 Sales and Receive Journal, kemudian klik Save. Berikutnya, kita akan menyimpan laporan keuangan Purchase and Payables Journal. Klik Reports, pilih menu Purchase, kemudian pilih Purchase and Payables Journal, klik Customize dan tentukan periode laporan dari tanggal 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Klik Display untuk menampilkan laporan. Setelah laporan muncul, klik Send to, pilih PDF, dan di sini saya menyimpan dengan nama 8 Purchase and Payables Journal. Selanjutnya klik Save. Yang terakhir adalah menyimpan laporan General Journal. Klik Report, pilih menu Account, kemudian pilih General Journal, klik Customize dan atur periode laporan dari tanggal 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Setelah itu, klik Display. Jika laporan sudah tampil, klik Send to, lalu pilih PDF, dan di sini saya menyimpan dengan nama 9 General Journal, kemudian klik Save. Demikian proses penyimpanan 9 laporan keuangan pada aplikasi Mayop ke dalam format PDF. Seluruh laporan telah berhasil disimpan dan siap untuk digunakan sebagai dokumen pendukung maupun bahan analisis keuangan. I'm freezing outside.